Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Inilah pentingnya menggunakan prinsip catur ketika kita bermain catur. Jadi di video ini saya akan membahas game dari Arjun Erigasi melawan Pragnananda dari turnamen prestisius Tata Steel yang berlangsung di Belanda dengan format sistem catur klasik. Nah, teman-teman jangan lupa nonton terus sampai habis. Semoga teman-teman dapetin ilmu dari video ini. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Apa yang terjadi? Arjun Erigasi pegang bow putih mulai dengan D4, kemudian Prak jawab dengan D5, dan C4 dimainkan. Ini adalah Queen Gambit. Dan ternyata Prak menerima, jadi Queen Gambit atau Gambit Menteri diterima. Putih M4, Prak mainkan langkah E5. Nah, baru 3 langkah aja kita akan tahu bahwa permainan ini akan cenderung mengarah kepada taktikal ya. Di sini sudah ada kalkulasi. Kalau putih makan pion petak E5, ini merugikan ya dan menguntungkan untuk hitam. Akan terjadi pertukaran queen dan dilanjutkan dengan kuda C6. Ya, putih mungkin akan dapat pion di petak C4, tapi hitam juga dapat pion di petak E5. Dengan posisi raja, putih tidak aman atau terekspos. Jadi setelah langkah E5, putih mainkan langkah kuda F3. Kemudian hitam makan pion D4, Arjun ambil pion di petak C4 dulu, supaya dia bisa cepat mengamankan raja. Kemudian hitam kuda C6, putih queen ke petak B3, ancam pion di petak F7. Hitam bishop ke petak B4 skak, kuda menutup. Kemudian hitam queen ke petak F6. Yes, jaga pion F7. Kemudian putih lanjutkan dengan short castle. Kemudian hitam kuda G ke petak E7. Bagaimana cara putih melanjutkan serangan? Kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. 8 langkah putih posisi rajanya udah aman. Pengembangan perwiranya udah lumayan banyak. Ya, sementara hitam, raja masih di petak center. Nah, inilah prinsip dasar bermain catur. Kalau kalian sudah nonton 10 prinsip dasar yang pernah saya buat konten ya, kalian akan tahu bahwa mengamankan raja dengan cepat itu salah satu prinsip dasar yang harus kita terapkan. Arjun manfaatkan posisi ini dengan mainkan langkah E5. Kalau dimakan kuda, nanti bishopnya hilang. Queen geser ke petak G6, kemudian putih kuda H4 ancam queen, queen ke petak H5 sambil jaga pion F7, dan putih kuda D ke petak F3. G5 nggak bisa dimainkan ya, ada bishop di sini. Langkah paling tepat untuk hitam di sini adalah mainkan langkah A5 dengan tujuan untuk ganggu A4 supaya tidak lagi terancam petak F7 dan hitam bisa segera lakukan rokade pendek. Tapi Prak melakukan kesalahan, dia mainkan langkah gajah A5 yang langsung membuat putih bisa unggul besar. Apa jawaban tepat putih? Ya, putih mainkan langkah H3. Tujuannya mau jalan G4, ganggu queen yang menjaga petak F7. Dan queen hampir kena trap. Nah, masalahnya di sini kalau hitam ambil pion petak E5 juga blunder ya, karena akan terjadi pertukaran dan kemudian putih dapetin petak F7, raja nggak bisa rokade, jelas rugi banget. Hitam mainkan langkah D3 dengan tujuan putih nggak bisa main G4, karena kalau G4 nanti dimakan lagi, makan kuda nggak bisa menutup, kuda di petak F3 akan jatuh. Jadi putih ambil pakai queen, kemudian hitam ambil pion petak E5. Hitam di sini nggak bisa rokade juga ya. Kenapa? Karena putih udah unggul satu pion dan queen E4, queen akan diancam dengan jalan G4. Jadi hitam kuda makan pion E5, kemudian kuda makan kuda, queen makan kuda, dan kemudian kuda F3. Hitam mainkan queen D6, coba menyederhanakan permainan. Ingat rumusnya, kita lagi menyerang, jangan sederhanakan permainan. Queen E2 adalah langkah yang tepat di sini. Ya, dengan tujuan benteng D1. Tapi putih memilih queen B3. Dan Prak akhirnya bisa mengamankan raja. Tapi dia belum berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kalau Prak di sini rokade, maka putih benteng D1. Queen mau kemana? Kalau queen ke petak F6 ada bishop G5. Queen mungkin akan ditukar ke petak B4. Tapi putih punya jawaban brilliant move, gajah makan pion F7, raja ke petak H8, dan bishop D2. Putih unggul satu pion ya. I think it's enough for Arjun Erigasi untuk menuju endgame. Nah, Prak nggak mau mainin langkah rokade. Dia lebih pilih jalan bishop E6.
yang ternyata lebih bahaya untuk hitam. Apa jawaban putih? Pertukaran dilakukan, dimakan lagi dengan pion ya, karena makan pakai queen bahaya banget. Kenapa? Karena kalau makan pakai queen ada queen B5 ya di sini. Walaupun di sini bisa ditutup dengan kuda ke petak C6, tapi akan datang lagi kuda D4. Wah, repot dah, gajahnya bisa hilang. Gajah makan, pion makan bishop, kemudian benteng D1, queen ke petak B6. Putih lakukan skak, jelas nggak mau tukar queen lagi. C6, kemudian queen ke petak center. Rokade dimakan pionnya. Queen ke petak B5. Dan putih queen makan E6. Harusnya gajah G5 lebih bagus. Oke lah, tapi ini bagus juga. Kemudian hitam coba menyederhanakan permainan lagi. Putih nggak mau lagi. Hitam benteng ke petak F8. Akhirnya nggak bisa rokade ya. Udah give up. Kemudian putih akan mainkan benteng D3. Putih mainkan benteng D3. Tujuannya mau apa? Dia untuk bisa bentengnya 3 juga, bisa juga gajah ke petak G5 dan bentengnya jadi hidup lagi yang satu. Hitam gajah B6, putih bishop ke petak G5, benteng F7, G4 dimainkan, queen ke petak G6, benteng yang satu datang lagi. Ini masih nganggur. Oke, Prak menemukan langkah ajaib, gajah makan F2. Kalau dimakan pakai queen, bentengnya hilang. Raja makan, nggak masalah buat Arjun. Makan G5, Raja G2, kemudian queen ke petak C5. Bagaimana kalau Anda jadi Arjun, teman-teman? Gimana cara melanjutkan tekanannya? Yap, kuda masuk ke petak E5 ancam benteng, benteng masuk ke petak F7, kuda ke petak D7 ancam queen yang menjaga kuda, queen ke petak G5. Yes, queen ke petak E6, tujuan queen ke petak G8. Hitam mau kemana? Benteng F7 ada kuda E5. Hitam nekat untuk lakukan long castle. Gimana cara putih menang? Yap, putih menutup dengan kuda ke petak F6. Discover check. Kalau raja ke petak C7, maka queen E7 benteng akan hilang. Wow, Pragnananda kalah dalam permainan seperti ini. Luar biasa Arjun Irigasi. Apa komentar kalian, teman-teman? Jangan lupa jadi membership di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Mungkin tips dari saya ya. Kalau kita bertemu dengan pemain yang kita tahu kualitas taktikalnya sejago Arjun Irigasi ini, kita perlu main dengan sabar dan hati-hati, mungkin main dengan bangunan yang lebih solid. Kalau main kayak gini kayaknya makanannya si Arjun banget ya. Betul nggak guys? Jangan lupa nonton live-nya setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Subscribe sekarang guys.